Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Teman-teman karamin, para alim, para ulama, para guru, khusus salam bagi kita, guru kita, Ustaz Dr. Syed Koryadi, yang kita doakan beliau dan keluarga senantiasa memberikan sehat walafiat, panjang umur dan keberkahan. Amin. Para guru kita, Ustaz Masuki dan Zaman, Ustaz Istiqto dan para guru yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami doakan semoga beliau semuanya senantiasa memberikan sehat walafiat, panjang umur dan keberkahan. Amin. Dan para sepuh, para hujat, para tim sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat dimanapun saja berada, mudah-mudahan kita semua, keluarga dan keturunan kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di ahad subuh yang mulia ini, yang berkah ini, kita semuanya masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, yang mudah-mudahan Allah senantiasa terus berikan kita sehat walafiat lahir dan batin, sehingga bisa mengisi hari-hari kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan syukur kita diterima Allah dan Allah tambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat, dan juga mudah-mudahan kepada kita semuanya. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa di ahad subuh ini kita kembali dengan ta'lim rutin ahad subuh yang pada kesempatan ini dengan kitab Ta'lim wa Ta'lim, kitab yang mempelajari tentang adab menuntut ilmu agar ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat dan berkah buat pribadi dan keluarga serta orang sekelilingnya. Namun sebelum itu marilah kita buka dan memberikan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan yang hasil Al-Fatihah ini Allah senantiasa mencurahkan semua rahmat, berkah dan ampunan buat kita semua. Tapi khusus kita kirimkan buat pengarang kitab ini, sehat demikian, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dari ilmu yang ditulis dari kitab ini, kita dapat berkah ilmunya. Alhamdulillah. Waktu saya Syekh Mustafa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, yang kedua kita kirimkan buat guru-guru kita, termasuk guru kita Ustaz Zaman dan para jamaah yang lainnya yang sedang atau yang sudah berangkat, yang sedang persiapan atau yang akan berangkat mereka ibadah haji. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, sehat walafiat, mudahan dalam ibadahnya menjadi ibadah haji yang mabrur dan mabrurah, pulang ke Indonesia semuanya menjadi haji yang mabrur dan mabrur. Dan buat kita semuanya mudah-mudahan kita bisa berkesempatan untuk berangkat ke Mekah dan Madinah. Alhamdulillah. Termasuk juga kita doakan buat para donatur yang istiqomah untuk berbagi rezekinya di Masjidullah ini. Kita doakan juga sehat walafiat, berkah rezekinya, dan mudah-mudahan kita semua juga jamaah kuat iman Islamnya, sehat lahir dan batin, khususnya di bulan Dzulhijjah nanti kita semuanya bisa melaksanakan ibadah kurban dan ibadah-ibadah yang lainnya. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita haji, kita baca salawat dulu, mudah-mudahan dengan syafaat Rasulullah kita semuanya kesempatan nanti kelak berkumpul dengan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبما في الدارين. Kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih di bab memuliakan ilmu, memuliakan guru dan teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana yahki anna Muhammad bin Ismail al-Bukhari, bahwasanya adalah menceritakan siapa Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan Allah rahmati beliau. Karena pada beliau Imam Bukhari, Muhammad bin Bukhari, beliau pada kitab sholat, beliau membaca kitab sholat, memulai membaca kitab sholat ala Muhammad bin Hasan. Beliau membaca kitab sholat atas atau kepada Muhammad bin Hasan. Maka kemudian Imam Bukhari ini, Muhammad bin Bukhari ini berkata lahu kepada Muhammad bin Hasan, idhab, pergilah kamu, wa ta'alam, dan belajarlah kamu ilmu hadis. Ya, kata gurunya Imam Bukhari kepada Imam Muhammad bin Hasan ketika mulai membaca kitab sholat, berkata kepada muridnya Muhammad bin Hasan, pergilah kamu dan belajarlah kamu ilmu hadis. Lima ro'a anna dzalikal ilma al-yaku bitawnihi. Kenapa beliau menyuruh pergi dan belajar ilmu hadis kepada Muhammad bin Hasan? Karena menurut beliau anna dzalikal ilma, bahwasanya ilmu hadis al-yaku itu lebih cocok bitawnihi, dengan karakternya, dengan karakter Muhammad bin Hasan. Wa talabal ilmal hadis, maka dan belajarlah siapa Muhammad bin Hasan atas saran gurunya, nasihat gurunya. Kan di bab sebelumnya yang bagus itu seorang murid itu ngikutin apa saran kata gurunya, menyerahkan kepada gurunya belajar ilmu apa. Makanya ketika disarankan sama gurunya nih suruh belajar ilmu hadis, karena kata sang guru ini dari karakternya cocoknya dia di bidang hadis. Pergi dan belajar ilmu hadis, nurut. Walau ilmu hadis masara fihi muqaddamah. Ketika ngikutin apa kata gurunya, suruh belajar ilmu hadis, kagak nanya-nanya tuh. Emang kenapa habis begitu orang murid itu? Coba begini, emang kenapa? Pakai nanya-nanya kenapa? Sami nama tuh gurunya begitu. Nurut aja. Maka ketika ngikutin apa kata gurunya, maka jadilah ia seorang yang terkemuka. Ala jami'i matil hadis, jadi yang terkemuka menjadi ahli hadis, ya, terkenal atas atau dari semua para imam-imam hadis. Luar biasa, subhanallah. Jadi Imam Muhammad bin Hasan, karena pentingnya kalau kita minta saran dengan guru, karena guru itu sama kayak dokter di bab sebelumnya. Kenapa? Jadi murid itu kadar kemampuannya itu, guru itu lebih tahu daripada kemampuan atau karakter dari sang murid. Makanya Imam Syadrudi itu menasihati kita, bagusnya kalau putri kita, anak kita, atau kita yang mau belajar, kita minta musyawarah, paling nggak minta saran masukan dari guru. Nah, ini hikmahnya Pak, minta saran dari guru. Kemudian yang kedua, taat sama guru. Apa kata guru ingetin, apa langsung turutin.
Saya malam itu ngaji, jadi ingat ngaji malam kemana, sampai saya agak marah juga, berdetak juga Pak. Jadi begitu saya selesai sholat mau ngaji, karena itu ada ngeres tuh, habis dibersihin keramiknya. Jadi kata anak-anak, ini Pak Arif, ini dipel dulu, dipel. Oh, senang tuh saya dengar dipel. Iya, karena memang agak ngeres. Oh, aduh bagus, saya senang banget tuh. Jadi punya murid, jadi saya pengen ngepel. Makanya saya suruh karena duduknya yang gede-gede pada di belakang, ini ke depan, ke depan. Jadi maksud saya suruh ke depan, saya mau ngasih nasihat, mau ngasih motivasi, maksud itu biar semangat. Kalau punya pikiran pengen ngepel masjid karena kotor, bagus, cakep. Begitu saya suruh ke depan, nggak ada yang ke depan Pak, malah dorong-dorongan, bercanda, ada yang memplak duluan, plak. Saya ingat dulu kita tolong pilih tolak angin, dia langsung ke sana tuh. Maksud saya ingat ngaji kita, kalau apa kata guru, nurut maju ke depan langsung. Ini pada dorong-dorong kan tempe, dorong-dorong bercanda, langsung spontan, malah bercanda. Nah, itu saya mau bilang begini, kalau kamu punya niat pengen ngepel masjid, bagus banget itu. Kamu ngepel rumah Allah, kamu bisa jadi besar amalannya sepele ngepel masjid. Tapi insya Allah yang kamu tanam hari ini akan berbuah nanti kalau udah dewasa. Gitu. Cuma udah kesal dulu. Ya Allah, Masya Allah. Kadang-kadang suka saya lihat kalau anak-anak tuh lagi belakang ngobrol kan suka saya lihatin ke depan. Yang dia tunjuk problem gini Pak, jadi nggak kecilin dulu. Ya Allah, anak sekarang tuh kayak begitu mudahnya ya Pak. Nanti situlah mungkin kudu muhasabah saya pribadinya. Kemudian namanya kan jadi pedoman juga. Kenapa anak-anak sekarang belajarnya model kayak begitu? Walaupun sudah sering dinasihati, yang sering dinasihati saja agak susah, apalagi yang tidak pernah dinasihati, diarahin, nggak punya rekaman dalam otaknya. Jadi hal-hal yang sepele itu dianggap biasa. Nyaut sama guru dianggap biasa. Kalau nyaut sama guru kita diamin, anak sama orang tua setelahnya kencang kita diamin, nggak dikasih jelasin, nanti lama-lama tuh mana bahaya. Apalagi sekarang lebih dekat. Nah ini kan pelajaran juga tuh hikmahnya. Jadi kalau nurut sama guru, bakalan nanti ada hikmahnya. Samikna atau namanya yang saya temenin yang anak-anak ini samikna. Kalau samikna dengar atau taat, itu paham. Nah terus kita sampai direkam. Ya. Nah kalau samikna atau nanti belajar soal itu, betul ya? Atau soal tadi jangan ceritain Ustaz. Jadi soal itu bisa baca Quran, bisa baca kitab, kan nyantren ya Ustaz ya. Cuma mau nyantren di pagiannya sama pagi nggak suruh belajar, suruh jadi tukang masak pagi hari. Tanya seperti itu. Itu berapa tahun kan? Berapa tahun masak kiai itu? 6 tahun. Jadi mau nyantren sama kiainya nggak disuruh belajar banyak kan masak kiainya ya. Masak khidmat sama pak kiainya sering masak. Makanya sekarang jadi tukang masak. Tapi ilmunya ada. Nurut sama kiai, Masya Allah. Jadi keberkahannya itu nyempel. Nah, jadi kalau kita mau belajar sampai itu contohnya. Jadi apa zaman Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang guru sampaikan, perintahkan, pasti ada hikmah dan manfaatnya. Asalkan nurut. Kalau nggak nurut, ya tinggal aja. Ilmunya manfaat tapi sedikit. Teman-teman Allah Subhanahu Wa Taala kita lanjutkan. Jadi disuruh sesuai belajar dengan karakternya. Karena guru lebih tahu apa ada kemampuan sang muridnya. Oh, ilmu hadis belajar dulu. Jadi ikutin aja. Ya, karena dia ada hikmahnya. Karena nggak mungkin ada seorang guru yang pengen muridnya nggak berhasil. Makanya kalau bapak ibu punten, kalau ada orang tua yang dipanggil sama gurunya datang. Karena bisa jadi gurunya itu pengen ketemu, pengen silaturahim, menyampaikan. Karena beliau bisa jadi belajar ilmu ta'lim. Karena belajar itu harus ada komunikasi antara orang tua dan muridnya.
Kenapa dipanggil? Karena ada kesalahan. Kenapa dipanggil? Ada kekurangan. Kekurangan itulah yang harus diperbaiki. Nah, mudah-mudahan dengan silaturahmi dengan gurunya, nyambung komunikasinya, ada keberkahan manfaat buat anaknya. Nih, kadang-kadang dipanggil sama orang tua atau gurunya, nggak pernah datang-datang. Giliran datang pas bagi rapor. Begitu bagi rapor, saya tegur, kenapa sih ibu? Saya telepon, nggak pernah datang. Sibuk pak. Nah udah. Kalau ngomong sibuk ya, makanya saya katanya dia agak nggak percaya diri karena dibuat terus nggak pernah masuk. Wayat bagi tolibil ilmi, maka siokianya bagi pelajar yang menuntut ilmu Allah yang bisa qoriban minal ustadi inda sabaki. Sebaiknya seorang pelajar itu, seorang murid tidak duduk dekat dengan gurunya ketika belajar. Dikali darurat kecuali tanpa darurat. Bal yang bagi ayahuna bainahu wa bainal ustadi qadral qausi. Ya, tetapi kalaupun dekat itu kira-kira satu busur panah ya. Satu busur panah itu berapa? Semeteran kali ya. Sekira-kira 1 meteran. Itu perkiraan duduk antara guru dan muridnya. Jangan terlalu jauh juga. Nah, kalau ini jauh nggak apa-apa karena mic. Nah, kemarin TPS saya kan karena akademik artinya di belakang. Ya, kalau di belakang mereka pernah ngobrol tuh, makanya kita suruh deketin begini. Ya, anak-anak kita itu tantangan buat sekarang. Ya, makanya saya bilang, udah saya nggak butuh anak-anak yang menurut sama muridnya. Kalau kamu mau ngaji di sini, terus tetap kata gurunya, kalau enggak boleh pindah cari guru yang lain. Saya gituin aja. Insya Allah sih Pak, kalau yang nggak mau nurut, nanti keluar sendiri, karena doa saya begitu. Tapi kalau yang benar-benar mau nurut, pasti dia datang. Nah, mudah-mudahan yang mau terus inilah, walaupun nggak banyak ilmunya, nggak banyak belajarnya, tapi ada kemanfaatan. Nah, ini nggak boleh duduk dekat ustaz. Ini kadang-kadang malah ada anak di murid di sekolahan itu, anak-anak murid yang duduk di tempat gurunya. Ya tadi ya, anak-anak duduk jadi tempat duduk kursi guru itu buat main, apalagi kursinya yang goyang-goyang tuh. Iya. Nah, kalau guru yang tahu tarbiyah wa ta'lim, nah itu diarahin, jadi omelin. Kan pernah saya sampaikan, jadi kalau guru itu tarbiyah wa ta'lim, ta'lim itu ngajar, profesional. Kalau tarbiyah mendidik. Jadi kalau guru cuma ta'lim doang, anaknya mau tidur, mau perhatiin apa enggak, mau bayar atau enggak, akhlaknya baik atau enggak, terserah. Yang penting saya udah ngajar, saya digaji, selesai. Itu ta'lim doang. Tapi kalau guru yang tarbiyah wa ta'lim, mendidik, diarahin. Yang enggak pantas dikasih tahu, yang buruk dibenerin. Kalau rumahnya ada enggak baik, disampaikan. Itu namanya mendidik. Nah, makanya hal yang tidak baik maka harus disampaikan. Ada juga saya pernah ngajar di SMP, guru kepala sekolahnya marah-marah. Kenapa marah-marah? Jadi begitu kepala sekolahnya pas datang, pas mau istirahat itu, ada siswanya SMP yang keluar jendela loncat. Keluar jendela. Pas dia ke dalam kelas, gurunya ada di dalam Pak. Model begitu ada tuh. Ternyata gurunya di dalam cuma lagi baca buku aja. Nggak tahu muridnya itu keluar jendela. Nah berarti kan ini kan sebagai apa namanya teguran juga buat guru, ya harus punya tarbiyah buat anak. Wahai tahu kau bilang ta'zim, karena duduk dari duduknya aja itu sebagai penghormatan kepada guru. Wahai bagi talibil ilmi ayat talizah dan akhlak dzamimah, dan hendaknya juga seorang pelajar itu harus menjaga dari akhlak-akhlak yang tercela, yang buruk. Fa innahu kilabun ma'nawiyah, karena akhlak yang dzamimah, akhlak yang tercela itu diibaratkan seperti kilabun ma'nawiyah, anjing secara maknawi. Anjing secara maknawi itu maksudnya apa? Yang buruk. Analoginya akhlak buruk itu seperti anjing. Jadi nggak bagus dah. Makanya ini juga bisa jadi anak-anak atau orang yang mengumpat itu pakai kata-kata itu tadi itu. Karena sih kita jelasin itu nggak bagus. Akhlak yang nggak bagus sama dengan maknawinya, analoginya itu anjing. Ya, makanya ini harus dihindari. Waqad qala
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikatu, tidak akan masuk siapa malaikat baitan satu rumah. Malaikat tidak akan masuk rumah fihi suratun aw qalbun, di dalamnya ada gambar, lukisan, aw qalbun, atau anjing. Wa innama yata'allamul insanu biwasfil malaikat. Karena manusia itu hanya bisa belajar dan ilmunya nyampe itu biwasfil malaikat, dengan wasilah malaikat rahmat. Ya, jadi ilmu itu bisa sampai itu karena dikirim dengan malaikat rahmatnya, termasuk kita yang ada di sini. Insya Allah kita semuanya dikirim malaikat rahmat. Amin ya rabbal alamin. Tidaklah duduk dalam satu majelis kata Rasul kecuali tidaklah duduk satu kaum kata Rasul yang di dalamnya ada pengajian, ada zikir ayatnya, ada ilmunya dibahas, maka di dalamnya Allah berikan ketenangan. Amin ya rabbal. Akan kita tenang nih, adem, AC-nya dingin, tenang, lupa sama masalah-masalah di luar. Yang kedua, kita dikelilingi malaikat rahmat. Kemudian fadilahnya apalagi kalau kita duduk satu majlis yang ada ta'limnya, ada ilmunya, ada ayat Qur'annya. Kemudian apalagi namanya nanti disebut-sebut di penduduk langit. Jadi nama-nama kita ini yang sering duduk di majlis ilmu, majlis maulid yang ada ilmu dan ayatnya dibacakan, maka fadilahnya dikasih ketenangan, dikelilingi malaikat rahmat. Kemudian nama kita nanti disebut-sebut di depan penduduk langit. Si A, si B, si bulan ada di sini. Makanya kalau kita mau terkenal, nggak usah ngarapin terkenal di dunia, kalau yang perlu terkenal di akhirat atau di penduduk langit. Nah, mudah-mudahan kita semuanya nanti terkenal di langit. Amin. Walaupun damimah, dan akhlak yang tercela itu tu'rafu bi kitabil akhlak. Dan akhlak tercela itu diketahui di kitab akhlak, dipelajari di kitab akhlak. Kalau kita guna dan kitab kami ini kitab kami ini la tahmilu bayanun la yahtamilu bayanuhan. Di kitab kami ini, kita Ta'limul ini tidak membahas penjelasannya khususan secara terperinci. Khususnya adat takaburin, termasuk khususnya bab tentang ta'abur. Jadi kisah ini tidak membahas tentang akhlak secara khusus, apalagi membahas tentang ta'abur, sifat sombong. Kila dikatakan al ilmu harbul lil muta'alil. Dikatakan ada sebuah nasihat, ilmu itu adalah musuh bagi lil muta'alil, orang yang mencari kemuliaan. Orang yang mencari kemuliaan, al-ilmu harbun lil muta'ali kasayri harbun lil makan al-ma'ali. Al-ilmu harbun lil muta'ali. Jadi ilmu itu musuh bagi orang yang mencari kemuliaan. Kasayri seperti banjir. Harbun lil makan al-ali, seperti banjir yang menjadi musuh bagi tempat yang tinggi. Jadinya banjir itu tidak akan sampai kepada tempat yang tinggi, dia nggak sampai. Jadi kalau orang mau mencari ilmu itu, dia harus benar-benar belajar sungguh-sungguh, tidak mungkin bisa didapatkan karena seperti banjir yang tidak mungkin sampai ke tempat yang tinggi. Wakilah dikatakan nasihat bijidin la bijadin kulla majnin. Dikatakan bijidin, dengan sungguh-sungguh, la bijadin, tidak dengan keturunan, kulla majnin, semua kemuliaan. Jadi ilmu itu didapat dengan sungguh-sungguh, kemuliaan itu didapat dengan sungguh-sungguh, la bijadin, bukan dengan keturunan. Jadi jangan sampai kita mencari keturunan atau kemuliaan itu, tapi tidak didapat dengan ilmu, tapi dengan keturunan tidak. Makanya ada pepatah asyarafu bil adabi la bin nasri. Kemuliaan itu dengan adab, tidak dengan keturunan. Kalau kita pengen jadi orang mulia, ya harus punya ilmu, akhlaknya harus bagus, maka dia bisa dimuliakan. Jangan mengharapkan keturunan bisa jadi mulia, enggak.
Fahal jaddu fahal fahal jaddu bila jiddin imajinin. Apakah keturunan itu yang tanpa dengan kesungguhan belajar, kesungguhan punya adab, imajin dia dapat kemuliaan? Enggak. Ya. Jadi kalau begini mungkin cocoknya itu keturunan bisa nggak jadi mulia? Bisa. Kata Kiai Ma'ruf Amin, kalau konteksnya sekarang bisa nggak? Kalau keturunan bisa jadi mulia langsung kata bisa. Jadi anak presiden, jadi anak presiden kan langsung cepet. Jadi langsung ke atas, kata Kiai Ma'ruf Amin gitu. Makanya kata beliau, saya kalau boleh pilih, saya pengen jadi anak presiden. Soalnya pangkatnya langsung cepat ke atas. Gara-gara MK dia, Pak. Nah, gara-gara MK jadi bisa ke atas. Padahal kemuliaan itu harus dengan adat, harus dengan ilmu. Fakam abdin yakumu maqama hurrin. Berapa banyak seorang hamba yang derajatnya rendah, yakumu, dia bisa memperoleh maqama hurrin, derajat orang yang merdeka. Seorang hamba dia punya derajat orang yang merdeka karena ilmu dan akhlaknya. Wa kam hurrin yakumu maqama abdin. Dan berapa banyak juga seorang yang merdeka yang bisa mencapai makom hamba, jadinya makom derajat di bawah tapi dia punya derajat di atas, mulia. Kenapa? Karena ilmu dan adabnya. Tapi juga banyak yang punya derajatnya makom orang yang merdeka, orang yang berpangkat, orang yang kaya umpamanya. Ya secara dunia dia bagus, tapi justru makomnya derajatnya derajat hamba. Ya karena nggak ada ilmu dan adabnya. Jadi ukuran kemuliaan itu bukan aksesoris dunia, bukan karena pangkat, bukan karena harta, bukan karena keturunan, tapi kemuliaan itu didapat dengan ilmu dan adab. Asyarafu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan itu dicapai dengan ilmu dan adab. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah pasti akan mengangkat derajat-derajat orang yang berilmu, walladziina amanu, orang yang beriman, waladina utul ilman, orang yang berilmu. Orang yang beriman, orang yang berilmu akan diangkat dengan beberapa derajat. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sudah sampai di akhir bab memuliakan ilmu, memuliakan gurunya, ahli ilmu, dan juga memuliakan temannya. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat buat kita semuanya. Tentunya harapan kita, ilmu yang kita pelajari selalu juga kami sampaikan, khususnya buat saya pribadi dan buat kita semuanya, bukan hanya buat kita saja, tapi juga kita sehat buat putra putri kita yang sedang belajar. Karena mafil abah fil abna, apa yang ada di orang tuanya itu akan menurut kepada putra putrinya. Suka atau tidak suka, kebiasaan kita, kebiasaan orang tuanya pasti akan turun dengan anak-anaknya. Ustaz, saya nggak pernah ngajarin, tapi darah kita masih ngalir. Ustaz, saya nggak pernah marahin, tapi darah kita masih ada, air susu ibu ada bekas pada anak-anaknya. Kalau umpamanya anak-anaknya saja yang taat kepada Allah, maka akan ngalir kepada orang tuanya. Karena saya sampaikan juga, jadi saya pernah didatangin waktu ibu saya meninggal. Jadi ilmu hikmah Pak, ini ilmu hakikat. Kita bisa kuat sampai hari ini, kita bisa gagah, bisa cerdas, bisa ibadah, karena ada wasilah air susu ibu yang kita minum waktu kecil bayi. Karena kita bisa kuat karena tulang yang kuat kita ini, karena ada tulang ini dengan wasilah rezeki halal yang dicari sama bapaknya. Kalau susu ibu yang kita minum jadi darah mengalir dalam tubuh kita, tulang kita kuat ini jadi daging ini karena harta halal yang dicari bapaknya. Selama darah, selama tulang di badan kita ibadah, maka ngalir buat bapak ibunya. Sebaliknya juga itu sama. Jadi kalau orang tuanya juga maksiat, anaknya nggak pernah diajarin, itu ngalir. Saya pernah punya, waktu saya di Tangerang tuh nggak pernah ngalir anak marah-marah, nendang pintunya waktu kecil tuh. Saya ketawa, nangis juga, nangis saya ketawa, ya waktu kecil begitu. Saya mikir, oh iya,
Saya orangnya suka emosional. Nah, makanya kan pegangan buat saya ini kudu di manage maksudnya. Artinya kita juga sama begitu. Kebiasaan kita yang ahli ibadah, sholat jamaah kita, ngaji Quran kita, sedekah kita, ta'lim kita ini, insya Allah nanti keberkahannya ngalir buat putra putri kita. Amin ya rabbal. Tapi sebaliknya kita sayangkan kalau orang tuanya yang tidak pernah ibadah kepada Allah, bagaimana nanti anak-anaknya. Nah, inilah mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga hidup kita, keluarga kita. Makanya kami sering baca Rabbi ij'alni, air-air itu Pak sebagai doa kita juga. Kemudian ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah keluarga kalian dari api neraka. Karena tugas kita. Yang mudah-mudahan kita terus selalu, mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga dan keturunan kita selalu dibimbing untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mulia bersama, mulia keluarganya, mulia jamaahnya sebagaimana mulianya Nabi Ibrahim dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tudana biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha ghayat in jami'al hayat wa ba'da al-mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hijja baitika haram wa ziyadata fadli nabika karim alaihi salatu wa taslim wal afiyah wal fi wal afiyah bulughil marami wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحي منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم اجعلنا من العلم والقران والسنه الخير ولا تجعلنا وإياك من الشر والرقد. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. وارزقنا فهم النبيين وانتم تسلم الهم الملائكة المقربين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم اجعل جمالا جمالا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.